Langit malam itu bukan sekedar menurunkan hujan. Ia seolah-olah sedang mengoyak dirinya sendiri, menumpahkan seluruh duka semesta ke atas bumi yang lelah. Gemuruh guntur bersahut-sahutan di kejauhan, bagaikan raungan binatang purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Di bawah naungan awan hitam yang bergulung-gulung, sebuah rumah kecil berdiri terpencil di ujung jalan setapak yang becek. Rumah itu, dengan cat putih yang mulai mengelupas seperti kulit mati, tampak seperti nisan yang terlupakan di tengah hutan beton yang sunyi. Rina melangkah turun dari angkutan umum dengan payung yang gemetar di tangannya. Angin kencang menghantam tubuhnya yang mungil, membuat aroma tanah basah dan udara dingin meresap hingga ke sumsum tulang. Ia baru saja menyelesaikan shift malam yang melelahkan di kantornya. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu hak rendah menimbulkan suara klik-klak yang ritmis di atas aspal basah, sebuah melodi kesepian yang hanya didengar oleh bayang-bayang. Hanya beberapa langkah lagi, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya halus, nyaris tenggelam oleh deru air yang menghantam bumi. Ia tidak menyadari bahwa di balik kegelapan semak-semak yang rimbun, sepasang mata sedang mengamati. Mata itu tidak memancarkan cahaya kehidupan, melainkan kegelapan yang pekat. Sebuah obsesi yang telah membusuk selama berbulan-bulan. Baskara, pria yang tinggal hanya 2 rumah dari tempat Rina, berdiri diam membeku. Napasnya berat, meninggalkan uap tipis di udara dingin. Di tangannya, sebilah pisau dapur yang telah diasah hingga mengkilap, memantulkan kilatan petir yang menyambar sesaat. Baskara telah mempelajari setiap detak jantung Rina. Ia tahu jam berapa wanita itu menyeduh teh melati di pagi hari. Ia tahu aroma parfum vanila yang tertinggal di lorong saat Rina lewat. Dan ia tahu, dengan kepastian yang mengerikan, bahwa malam ini adalah malam di mana ia akan memiliki Rina sepenuhnya. Bukan hanya cintanya, tapi jiwanya, jeritannya, dan napas terakhirnya. Rina membuka pintu pagar yang berderit. Suara logam yang bergesekan itu terdengar seperti peringatan yang diabaikan. Ia segera masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan, dan bersandar di sana sejenak. Ia merasa aman. Di dalam sini, ada kehangatan lampu kuning dan aroma kayu tua yang familiar. Namun, ia lupa satu hal. Pintu belakang rumahnya yang engselnya sempat longgar karena usia, belum sempat ia perbaiki dengan benar. Saat Rina melangkah menuju dapur untuk merebus air, sebuah bayangan melintas di jendela. Ia membeku. Jantungnya berdegup kencang, bagaikan burung yang terperangkap dalam sangkar rusuknya. Tanyanya, suaranya bergetar. Hanya ada suara hujan yang semakin mengganas, menghantam atap seng dengan ritma yang memekakan telinga. Duk, duk. Rina mencoba menenangkan diri. Hanya kucing jalanan, pikirnya. Namun saat ia berbalik, pintu belakang rumahnya meledak terbuka, kayunya terbelah, dan sosok pria bertopeng hitam menerobos masuk bagaikan iblis yang dipanggil dari neraka. Rina menjerit, sebuah pekikan murni yang lahir dari ketakutan purba. Ia mencoba berlari menuju kamar, namun tangan kasar Baskara menjambak rambut panjangnya hingga kepalanya mendongak ke belakang. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh kulit kepalanya. "Jangan berteriak, manisku," bisik Baskara di telinga Rina. Suaranya serak, penuh dengan kebencian dan gairah yang menyimpang. Hujan di luar sana terlalu berisik. "Tolong, lepaskan saya," Rina memohon. Air mata mulai mengalir, mencuci riasan tipis di wajahnya. Baskara tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Ia menyeret Rina ke dalam kamar tidur, tempat di mana Rina biasanya bermimpi indah. Kini akan menjadi panggung bagi mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Dengan satu sentakan kasar, ia melemparkan Rina ke atas tempat tidur. Di bawah temaram lampu kamar, Baskara mulai menunjukkan kekejamannya. Pisau yang ia bawa digoreskan perlahan di pipi Rina, bukan untuk membunuh, tapi untuk menandai kepemilikan. Darah segar merembes keluar, merah pekat di atas peri putih bersih. Rina meronta, menendang, dan mencakar.
Namun kekuatan pria itu jauh melampaui dirinya. Pria itu kemudian merobek pakaian Rina dengan brutal. Suara kain yang terkoyak terdengar seperti ratapan. Di tengah badai yang mengamuk di luar, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di dalam ruangan itu. Baskara memperkosa Rina dengan penuh kebencian, mengubah tindakan yang seharusnya menjadi puncak cinta, menjadi senjata penghancur jiwa. Setiap gerakan pria itu adalah penghinaan. Setiap embusan napasnya adalah racun. Rina merasa jiwanya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Ia menatap langit-langit kamar, melihat bayangan lampu yang bergoyang, berharap ini semua hanyalah delusi akibat kelelahan. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya terlalu nyata. Pukulan-pukulan keras menghujam wajahnya hingga pandangannya mengabur oleh darah. Tulang hidungnya patah dan bibirnya pecah. Namun Baskara tidak berhenti. Ia menikmati setiap erangan lirih yang keluar dari mulut wanita itu. Baskara berteriak di tengah aksi bejatnya. "Sekarang lihat dirimu." Setelah kepuasannya yang sakit itu terpenuhi, Baskara berdiri. Ia melihat ke arah Rina yang tergelepak tak berdaya. Napasnya tersengal-sengal. Matanya yang indah kini bengkak dan penuh ketakutan yang membeku. Pria itu mengambil pisaunya kembali. "Aku tidak bisa membiarkanmu menceritakan rahasia kita pada dunia, Rina," katanya dengan nada suara yang tiba-tiba tenang, seolah-olah ia sedang berbicara tentang cuaca. Ia mendekat, berlutut di samping kepala Rina. Dengan tangan kiri, ia memegang dagu Rina, memaksanya menatap matanya yang kosong di balik topeng. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lambat dan presisi, ia menempelkan mata pisau ke leher Rina. "Rasakan ini," bisiknya. Rina mencoba bersuara, namun yang keluar hanyalah suara desis udara yang bercampur darah. Pisau itu membelah kulitnya, menembus trakea, dan mengiris pembuluh darah utama. Darah menyemprot keluar, hangat dan kental, membasahi tangan Baskara dan lantai kayu di bawah mereka. Rina meronta untuk terakhir kalinya. Tangannya menggapai-gapai udara, seolah ingin menangkap sisa-sisa kehidupannya yang terbang menjauh. Matanya tepat terbuka lebar saat cahaya di dalamnya padam. Ia mati dalam keadaan yang paling hina, di tangan seorang pengecut yang berlindung di balik topeng dan kegelapan malam. Baskara berdiri, memandangi hasil karyanya dengan kepuasan yang mengerikan. Ia membersihkan pisaunya di spray Rina yang kini sudah berubah warna menjadi merah tua, lalu keluar melalui pintu belakang, menghilang di telan hujan yang tak kunjung reda. 3 hari kemudian, bau kematian mulai merayap keluar dari celah-celah rumah itu. Aris, sepupu Rina yang datang karena merasa khawatir karena panggilannya tak kunjung dijawab, menemukan pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia jatuh terduduk di depan pintu kamar, muntah karena aroma busuk dan pemandangan mayat Rina yang sudah membiru dengan mata yang masih menatap langit-langit. Polisi datang dengan sirene yang meraung, memecah kesunyian lingkungan yang biasanya tenang. Garis kuning dipasang, detektif mencatat, fotografer mengambil gambar, dan tetangga-tetangga berdiri di luar dengan wajah pucat, termasuk Baskara yang berdiri di barisan paling depan, menunjukkan wajah prihatin yang dibuat-buat. "Sungguh tragis," gumam Baskara pada seorang tetangga lain. Dia gadis yang sangat baik. Namun, di balik topeng kemanusiaannya, Baskara merasa menang. Polisi tidak menemukan jejak sidik jari karena ia menggunakan sarung tangan medis yang tebal. Tidak ada saksi mata. Ia adalah pemenang dalam permainan maut ini. Namun, ia lupa satu hukum alam yang paling tua. Energi tidak dapat dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. Dan rasa sakit sehebat yang dialami Rina tidak akan menguap begitu saja ke udara. Ia mengendap di sela-sela lantai kayu, meresap ke dalam dinding, dan menyatu dengan kelembapan udara. Minggu pertama berlalu, Baskara kembali ke rutinitasnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rumahnya terasa lebih dingin, meskipun ia sudah menutup semua jendela. Setiap pukul 2 dini hari, jam tepat di mana ia menggorok leher Rina, ia terbangun karena suara yang sangat halus. Sret, sret. Seperti suara kuku yang menggaruk permukaan kayu.
Suatu malam, saat ia sedang mandi untuk membersihkan debu pekerjaan, ia menyadari cermin di kamar mandinya mulai berembun. Ia mengabaikannya, namun saat ia hendak mengeringkan wajah, ia melihat tulisan di permukaan kaca yang buram itu. Baskara tersentak. Ia segera menghapus tulisan itu dengan tangannya. Hanya imajinasiku, gumamnya, meskipun tangannya gemetar hebat. Namun, saat ia berbalik untuk mengambil handuk, tulisan itu muncul kembali, lebih besar dan lebih tajam, seolah-olah diukir oleh kuku yang tak terlihat. Baskara, jantungnya hampir berhenti. Bagaimana sesuatu itu tahu namanya? Ia tidak pernah menyebutkan namanya saat kejadian itu. Ia memakai topeng. Ketakutan mulai menggerogoti kewarasannya, bagaikan rayap yang memakan kayu. Malam-malam berikutnya menjadi rangkaian siksaan tanpa henti. Saat ia mencoba memejamkan mata, ia akan mendengar suara isak tangis perempuan yang datang dari kolong tempat tidurnya. Suara itu begitu pilu, penuh dengan penderitaan yang tak terlukiskan. Suatu kali, ia memberanikan diri untuk mengintip ke bawah tempat tidurnya dengan senter. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia mengangkat kepalanya kembali ke bantal, ia merasakan nabas dingin yang berbau mawar busuk di tengkuknya. "Baskara," bisik sebuah suara yang sangat ia kenali. Baskara melompat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu di rumahnya. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar seorang wanita dengan gaun yang compang-camping dan leher yang miring ke satu sisi secara tidak wajar. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, namun sepasang matanya, mata yang terbuka lebar dan penuh darah, menatap langsung ke arahnya. "Pergi!" teriak Baskara sambil melemparkan asbak kaca ke arah bayangan itu. Asbak itu menembus bayangan tersebut dan hancur menabrak dinding. Bayangan itu menghilang, namun tawa melengking yang mengerikan bergema di seluruh ruangan. Mulai malam itu, arwah Rina tidak lagi sekadar menakuti. Ia mulai menyerang. Baskara mulai mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia menemukan dirinya terbaring di atas tempat tidurnya sendiri. Namun ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya lumpuh. Kemudian, Rina akan muncul dari kegelapan, memegang pisau dapur yang sama dengan yang digunakan Baskara. "Sekarang giliranmu, Baskara," ucap Rina dengan suara yang merdu namun mematikan. Dalam mimpi itu, Rina melakukan setiap detail yang dilakukan Baskara padanya. Rina akan menyayat pipinya, memukul wajahnya hingga hancur. Dan yang paling mengerikan, Rina akan mulai memotong bagian tubuh Baskara satu persatu. Rasa sakitnya begitu nyata, hingga Baskara bisa merasakan dinginnya baja yang mengiris daging dan panasnya darah yang mengalir. Saat ia terbangun dengan teriakan histeris, ia akan menemukan luka-luka kecil di tubuhnya, sayatan di pipi, memar di perut, dan bekas cengkraman tangan di pergelangan kakinya. Ia pergi ke dokter, namun dokter hanya mendiagnosisnya dengan gangguan psikologis berat, menuduhnya melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri dalam keadaan tidak sadar. "Saya tidak gila," teriaknya pada dokter, yang hanya memandangnya dengan iba dan memberinya resep obat penenang dosis tinggi. Obat itu tidak membantu, justru membuat halusinasinya semakin tajam. Baskara mulai melihat Rina di mana-mana. Di dalam cangkir kopinya, wajah Rina muncul di permukaan cairan hitam itu. Di televisi yang mati, ia melihat pantulan Rina berdiri tepat di belakang bahunya. Ia berhenti bekerja. Ia mengurung diri di rumah, menutup semua celah cahaya dengan papan kayu, berharap kegelapan akan menyembunyikannya. Namun ia lupa, Rina adalah bagian dari kegelapan itu sekarang. Memasuki malam ke-40 sejak kematian Rina, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Udara di dalam rumah Baskara menjadi begitu berat, seolah-olah gravitasi telah berlipat ganda. Bau busuk mayat yang menyengat memenuhi setiap sudut ruangan, tak peduli berapa banyak pengharum ruangan yang ia semprotkan. Baskara terduduk di pojok ruangan, memeluk lututnya dengan sebuah gunting besar di tangannya. Matanya merah karena tidak tidur selama berhari-hari. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Ia melihat layarnya, tidak ada nomor. Ia tidak menjawab, namun telepon itu mengangkat dirinya sendiri. Suara yang keluar dari speaker bukan suara manusia,
melainkan suara gesekan daging yang robek. Malam ini adalah puncaknya, Baskara. Kau telah mencicipi ketakutanku. Tiba-tiba, tubuh Baskara tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia merasa seolah-olah ada ribuan jarum es yang menusuk syaraf-syarafnya, mengambil alih setiap otot dan sendi. Ia berdiri tegak, meskipun otaknya berteriak untuk tetap diam. Tangannya, yang masih memegang gunting, bergerak menuju meja telepon kabel. Dengan gerakan mekanis, ia menekan nomor telepon Aris, sepupu Rina. Di seberang sana, Aris mengangkat telepon dengan suara mengantuk. "Halo?" Mulut Baskara terbuka, namun suara yang keluar adalah suara Rina. Lembut, tenang, dan sangat jernih. "Aris, ini aku, Rina. Datanglah ke rumah Baskara sekarang. Aku sudah menemukan siapa yang membunuhku." "Rina? Itu tidak mungkin." Aris terdiam, suaranya gemetar. "Siapa ini?" Datanglah Aris. Jika kau ingin tahu kebenaran tentang malam itu, kebenaran yang kau sembunyikan juga, ucap suara itu sebelum menutup telepon. Baskara yang asli menangis di dalam batinnya. Apa maksudnya? Namun ia tidak bisa bicara. Tubuhnya bergerak sendiri menuju sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Ia mengambil tali jemuran dan mulai mengikat kakinya sendiri ke kaki kursi dengan simpul yang sangat kuat. Kemudian, ia mengikat tangan kirinya. Hanya tangan kanannya yang memegang gunting yang tetap bebas. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu depan yang tidak terkunci dibuka dengan paksa. Aris masuk dengan wajah pucat pasi, memegang senter. "Baskara?" tanya Aris. Saat Aris memasuki ruang tengah, ia melihat pemandangan yang akan menghancurkan kewarasannya. Baskara duduk terikat di kursi, namun wajahnya bukan lagi wajah Baskara. Otot-otot wajahnya tertarik sedemikian rupa sehingga ia menyerupai wajah Rina yang sedang tersenyum lebar. "Selamat datang, Aris," ucap Baskara dengan suara Rina. Aris mundur selangkah, senternya jatuh ke lantai. "Apa-apaan ini?" Arwah Rina melalui mulut pelaku tertawa kecil. Baskara sedang menonton dari dalam. Dia sangat menikmati ini. Baskara asli mengerang di dalam tenggorokannya. Sebuah suara minta tolong yang bertahan. "Aris," lanjut arwah Rina. Suaranya kini menjadi dingin dan tajam seperti sembilu. "Kau ingat malam itu? Malam saat hujan turun sangat deras? Kau sebenarnya tidak kebetulan mampir 3 hari kemudian, bukan? Kau ada di sana." Mata Aris membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak, aku takut Rina. Dia punya pisau," teriak Rina melalui mulut Baskara. Sebuah teriakan yang membuat kaca-kaca jendela bergetar. "Kau tidak menolongku bukan karena takut, Aris. Kau tidak menolongku karena kau menikmati pemandangan itu. Kau selalu menginginkanku, dan melihatku dihancurkan oleh orang lain memberimu kepuasan yang sakit. Kau menunggu sampai dia pergi. Kau masuk ke rumah, kau melihatku masih bernafas sedikit. Plot twist itu menghantam ruangan seperti bom. Baskara, di dalam kesadarannya yang terperangkap, terkejut luar biasa. Ternyata ia tidak sendirian malam itu. "Sekarang," kata Rina dengan nada yang sangat tenang, "Baskara akan membayar hutangnya padaku." Tangan kanan Baskara yang memegang gunting mulai bergerak. Dengan paksa, arwah Rina mengarahkan gunting itu ke arah celana Baskara sendiri. Baskara asli mencoba melawan. Otot-otot lengannya menegang hingga urat-uratnya menonjol. Namun kekuatan gaib itu jauh lebih kuat. "Jangan," rintih Baskara. Kali ini suaranya sendiri yang keluar sebentar sebelum ditenggelamkan kembali oleh tawa Rina. Gunting itu mengiris kain celana. Lalu dengan satu gerakan cepat dan brutal, Rina memaksa Baskara memotong kemaluannya sendiri. Jeritan yang keluar dari mulut Baskara bukanlah jeritan manusia.
Itu adalah suara penderitaan dari lubuk neraka yang paling dalam. Darah memercik deras, membasahi lantai, membasahi sepatu Aris yang berdiri mematung dalam horor yang murni. Tapi siksaan belum berakhir. Makan. Perintah Rina. Tangan Baskara yang berlumuran darah mengambil bagian tubuhnya yang terpotong itu dan memaksanya masuk ke dalam mulutnya sendiri. Baskara tersedak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya melotot hingga hampir keluar dari kelopaknya. Aris jatuh berlutut, menangis sesenggukan, menutup telinganya, namun suara kunyahan dan jeritan itu tetap menembus masuk. Setelah itu, tangan Baskara bergerak menuju lehernya sendiri. Ia mengambil pisau dapur yang tergeletak di meja samping, yang entah bagaimana sudah ada di sana. "Satu sayatan untuk setiap tetes air mataku," bisik Rina. Pisau itu mulai mengiris kulit leher Baskara perlahan-lahan. Tidak langsung dalam, tapi sedikit demi sedikit. Menikmati setiap inci daging yang terpisah. Baskara masih hidup, masih sadar sepenuhnya. Merasakan setiap milimeter baja dingin yang merobek syarafnya. Arwah Rina memastikan dia tidak mati terlalu cepat. Setelah 10 menit penyiksaan yang paling biadab, akhirnya pisau itu memutus arteri karotis. Darah menyembur ke wajah Aris yang kini sudah kehilangan akal sehatnya. Baskara terkulai. Tubuhnya yang penuh luka sayatan dan memandikan darah itu kini tak bernyawa. Namun sebuah fenomena aneh terjadi. Tubuh itu perlahan-lahan mulai layu dan mengkerut, seolah-olah seluruh cairannya dihisap oleh kekuatan tak terlihat. Arwah Rina kemudian keluar dari tubuh mayat itu. Ia menampakkan diri di depan Aris dalam wujudnya yang paling cantik. Saat ia masih hidup, mengenakan gaun vanila favoritnya. Namun saat ia tersenyum, mulutnya penuh dengan darah hitam. Ia mendekat ke telinga Aris yang kini hanya bisa bergumam tidak jelas. "Balas dendamku pada pria ini sudah selesai, Aris," bisiknya lembut. Suaranya seperti desiran angin di antara pohon cemara. "Tapi rahasiamu, itu adalah penjara yang akan membawamu padaku tak lama lagi." Jaga rahasia ini, sepupuku sayang. Rina menghilang bersamaan dengan padamnya seluruh lampu di rumah itu. Di tengah kegelapan, Aris duduk sendirian di samping mayat yang hancur, dikelilingi oleh bau darah dan kematian. Sementara di luar, hujan akhirnya berhenti, menyisakan kesunyian yang jauh lebih mengerikan daripada badai manapun. Ia tahu, mulai malam ini, ia tidak akan pernah benar-benar bangun lagi. Kesunyian yang menyusul setelah badai bukanlah kesunyian yang membawa damai. Ia adalah kesunyian yang memiliki taring, yang mengunyah sisa-sisa kewarasan manusia dalam kegelapan yang kental. Di dalam ruang tamu yang kini menyerupai altar penjagalan itu, waktu seolah membeku, terperangkap dalam kristal darah dan air mata. Aris masih bersimpuh, lututnya tenggelam dalam genangan cairan merah yang mulai mendingin dan mengental di atas lantai kayu yang kini membengkak karena kelembapan. Bau anyir yang menusuk bukan lagi sekedar aroma, melainkan sebuah entitas fisik yang merayap masuk ke dalam pori-pori kulitnya, memenuhi paru-parunya dengan partikel kematian yang tak kasat mata. Di hadapannya, sosok yang pernah bernama Baskara, kini hanyalah tumpukan daging dan tulang yang tak lagi memiliki martabat manusia. Wajahnya yang hancur, dengan mata yang melotot ngeri, seolah masih menyaksikan siksaan abadi di balik tabir kematian, adalah sebuah mahakarya penderitaan yang dilukis oleh tangan gaib Rina. Darah yang merembes dari lehernya yang tergorok tidak lagi mengalir deras, melainkan hanya menetes pelan, menciptakan irama monoton yang terdengar seperti detak jam dinding di neraka. Tuk, tuk. Setiap tetesan adalah hitungan mundur menuju kehancuran Aris sendiri. Aris mencoba mengangkat kepalanya, namun lehernya terasa seberat batu nisan. Pikirannya adalah sebuah labirin yang terbakar, di mana setiap jalan keluar tertutup oleh bayangan Rina yang tersenyum dengan mulut penuh darah hitam. Kata-kata terakhir Rina masih terngiang, bergetar di dalam gendang telinganya seperti dengung ribuan lebah yang marah. Sebuah janji yang lebih mengerikan daripada hukuman gantung. Bisiknya, suaranya parau, pecah menjadi serpihan kecil yang hilang ditelan kegelapan.
kau tahu. Ingatannya melayang kembali ke malam terkutuk itu. Malam yang kini ia sadari telah menjadi awal dari kutukan panjangnya. Melalui celah jendela rumah Rina yang sedikit terbuka, ia telah berdiri di sana, di bawah guyuran hujan yang menyamarkan keberadaannya. Ia melihat semuanya. Ia melihat saat Baskara menerjang masuk. Ia melihat perjuangan Rina yang sia-sia. Dan ia melihat setiap detik penderitaan wanita yang dipujanya itu. Namun, bukannya mendobrak pintu dan menjadi pahlawan, Aris hanya berdiri mematung. Otot-ototnya terkunci oleh kombinasi antara ketakutan yang melumpuhkan dan sebuah dorongan gelap yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam palung jiwanya. Sebuah kepuasan melihat keindahan yang tak tergapai akhirnya dihancurkan. Membuatnya merasa bahwa jika ia tidak bisa memiliki Rina dalam kesuciannya, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya dalam kebahagiaan. Ia telah membiarkan Rina mati. Ia telah membiarkan napas terakhir wanita itu terlepas di lantai yang sama di mana ia sekarang bersimpuh. Dan kini, kebenaran itu telah bangkit dari liang lahat, mengenakan jubah dendam yang tak akan pernah terpuaskan. Perlahan, Aris bangkit. Tubuhnya gemetar hebat. Persendiannya berderit seolah-olah ia telah menua 100 tahun dalam 1 jam. Ia harus membersihkan ini. Ia harus melenyapkan bukti bahwa ia ada di sini. Namun, saat ia menatap tangannya, ia menyadari bahwa ia tidak lagi bisa membedakan mana darah Baskara dan mana noda di jiwanya sendiri. Ia melangkah menuju dapur. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah yang mengkilap di bawah sisa-sisa cahaya bulan yang mulai mengintip dari balik awan. Ia mengambil kain lap dan seember air. Namun air itu seketika berubah menjadi merah pekat saat ia mencelupkan tangannya. Aris berteriak kecil, menjatuhkan ember itu, membiarkan air berdarah itu tumpah dan menyatu dengan genangan yang sudah ada. Tidak ada gunanya, Aris. Sebuah suara berbisik dari sudut ruangan yang paling gelap. Bukan suara Rina, melainkan suaranya sendiri yang terdengar asing. Seolah-olah bayangannya sendiri telah memiliki kesadaran. Noda ini tidak akan pernah hilang. Aris menutup telinganya, memejamkan mata erat-erat hingga ia melihat bintik-bintik cahaya yang menari-nari di balik kelopaknya. Dia sudah pergi. Dia sudah selesai dengan Baskara. Dia bilang dia akan menungguku, tapi belum sekarang. Waktu, kata itu terasa seperti ejekan. Ia memiliki 100 hari, 100 malam penuh siksaan mental sebelum Rina datang menagih janji. 3 hari setelah malam penjagalan itu, suasana di sekitar rumah itu berubah menjadi lebih mencekam. Polisi telah datang dan pergi, membawa pergi mayat Baskara yang hancur dalam kantong plastik hitam yang berat. Penyelidikan resmi menyatakan bahwa Baskara tewas akibat serangan mendadak dari orang tak dikenal yang memiliki kecenderungan psikopatologis yang ekstrim. Namun, bagi para detektif yang berpengalaman sekalipun, pemandangan di dalam kamar itu meninggalkan trauma yang akan mereka bawa hingga pensiun. Bagaimana mungkin seorang pria bisa memotong bagian tubuhnya sendiri dan memakannya jika tidak dalam kondisi kesurupan atau di bawah pengaruh zat yang melampaui sains? Aris, sebagai saudara sepupu korban pertama dan orang yang menemukan mayat kedua, diinterogasi berjam-jam. Namun, ia telah menjadi aktor yang ulung. Kesedihannya terlihat nyata karena memang ia benar-benar ketakutan. Ketakutan yang ia tunjukkan dianggap sebagai syok akibat melihat kekejaman tersebut. Polisi tidak pernah curiga bahwa di balik mata yang sembab itu terdapat rahasia yang cukup untuk meruntuhkan langit. Kini, Aris berada di rumahnya sendiri, sebuah bangunan tua yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang dahan-dahannya selalu mengetuk jendela saat angin bertiup, seperti jari-jari kurus mayat yang minta diizinkan masuk. Malam ke-10 mulai merayap. Aris duduk di depan meja makannya, menatap piring yang berisi makanan yang sudah mendingin. Ia tidak lapar, nafsu makannya telah terkubur bersama Rina. Setiap kali ia mencoba mengunyah, ia teringat akan suara kunyahan Baskara saat dipaksa memakan dagingnya sendiri. Bunyi krak.
dari tulang yang patah, suara decapan darah yang kental, semuanya kembali dengan kejelasan yang menyakitkan. Tiba-tiba, lampu di ruang makan berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu padam sepenuhnya. Aris membeku. Jantungnya berdegup kencang, menghantam dinding dadanya seperti burung yang terperangkap dalam sangkar besi. Ia tidak berani bergerak. Di kegelapan yang total, indera pendengarannya menjadi jauh lebih tajam. Ia mendengar suara air yang menetes. Tuk, tuk. Aku belum menyalakan keran, bisiknya pada kegelapan. Suara tetesan itu tidak berasal dari dapur. Suara itu berasal dari langit-langit tepat di atas kepalanya. Aris memberanikan diri untuk menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih pucat itu membedah kegelapan, dan saat ia mengarahkan cahayanya ke atas, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Langit-langit putihnya kini memiliki noda merah besar yang terus melebar. Cairan merah itu kental, jatuh satu demi satu tepat ke atas piring makanannya. Aris memperhatikan dengan ngeri saat cairan itu mulai membentuk huruf-huruf di atas meja kayu. Aris terengah, suaranya naik 1 oktav menjadi jeritan tertahan. "Kau bilang 100 hari!" Tawa yang sangat halus, hampir menyerupai desiran angin, terdengar dari balik punggungnya. Aris berputar, menyapukan cahaya senternya ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bau vanila, aroma parfum favorit Rina, kini memenuhi ruangan, bercampur dengan bau busuk mayat yang mulai membusuk. Aroma itu begitu kuat hingga Aris merasa mual. Ia berlari menuju kamar mandinya, ingin membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap ini semua hanyalah delusi akibat kurang tidur. Namun, saat ia menyalakan lampu kamar mandi, ia melihat bayangannya di cermin. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti gerakannya. Bayangan Aris di dalam cermin tetap berdiri tegak, tangannya di samping tubuh, dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin. Mata bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi hitam pekat, tanpa selaput putih, menatap langsung ke arah Aris yang asli. "Kau bilang 100 hari!" teriak Aris pada cermin itu. "Aku mencintaimu!" Bayangan itu perlahan-lahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca dari dalam, menciptakan embun yang berasal dari napas dingin yang seharusnya tidak ada. Dengan gerakan lambat yang menyiksa, bayangan itu mulai menggoreskan kuku-kukunya ke kaca. Suara gesekannya begitu memilukan, seperti jeritan logam yang disiksa. Bayangan itu menulis, "Cinta adalah pengorbanan." Tiba-tiba, kaca cermin itu retak. Bukan retakan kecil, melainkan sebuah ledakan fragmen kaca yang tajam. Aris menutupi wajahnya dengan lengan, merasakan sayatan-sayatan kecil di kulitnya. Saat ia menurunkan tangannya, bayangan di cermin itu telah berubah. Kini yang berdiri di balik retakan kaca bukan lagi bayangan Aris, melainkan sosok Rina dalam gaun vanilanya yang sudah koyak dan berlumuran darah. Lehernya masih menganga, memperlihatkan kerongkongan yang hancur, namun ia tetap bisa berbicara. Bukan dengan suara, melainkan langsung ke dalam pikiran Aris. "Apakah kau ingat bagaimana rasanya saat kau melihatnya menyentuhku, Aris? Kau tidak marah karena dia menyakitiku. Kau marah karena bukan tanganmu yang melakukan itu." "Tidak." Aris jatuh berlutut, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. "Aku hanya takut." Dunia seolah runtuh bagi Aris. Rahasia terdalamnya, obsesi menjijikan yang ia simpan bahkan dari dirinya sendiri, kini terpampang nyata. Ia memang telah menyelinap ke rumah Rina setelah mayatnya dibawa pergi, mencuri sebuah gaun dan beberapa benda pribadi untuk memuaskan fantasi sakitnya. Ia mencintai Rina sebagai sebuah objek, sebuah kuil yang ingin ia puja, sekaligus ia hancurkan dalam pikirannya sendiri. Rina melangkah keluar dari bingkai cermin. Kakinya yang pucat menginjak serpihan kaca tanpa mengeluarkan suara. Namun setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki berdarah. Ia mendekat, membungkuk di atas Aris. Rambut hitamnya yang panjang dan basah menjuntai menutupi wajah Aris. Aroma kematian dan vanila kini begitu menyesakkan. "Kau ingin memilikiku, Aris?" Rina meletakkan tangan dinginnya di dada Aris, tepat di atas jantungnya. Aris merasakan dingin yang luar biasa.
seolah-olah sebilah es sedang didorong masuk ke dalam rongga dadanya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat, lalu mulai berdenyut dengan irama yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lain yang kini ikut berdenyut di dalamnya. Setiap kali kau menutup mata, kau akan melihat apa yang aku lihat saat aku mati. Setiap kali kau menyentuh kulitmu sendiri, kau akan merasakan tangan Baskara yang kasar. Rina menghilang dalam sekejap, meninggalkan Aris sendirian di lantai kamar mandi yang dingin. Lampu kembali menyala, menerangi kekacauan di sekelilingnya. Kaca cermin yang hancur, noda darah di lantai, dan goresan di lengannya. Aris mencoba berdiri, namun ia merasa tubuhnya sangat berat. Ia melihat ke arah cermin yang kini hanya menyisakan bingkai kosong. Ia mencoba berteriak, mencoba mengeluarkan semua beban yang menghimpit jiwanya. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah suara baritonnya yang biasa. Yang keluar adalah suara lembut, feminin, dan penuh penderitaan. Suara Rina. "Aku tidak akan pergi, Aris." Aris menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot ngeri. Ia berlari keluar dari kamar mandi, melewati lorong yang seolah-olah memanjang tanpa ujung. Setiap lukisan di dinding, seolah-olah matanya bergerak mengikuti langkahnya. Setiap bayangan di sudut mata, seolah-olah adalah sosok yang sedang mengintai. Ia sampai di kamarnya dan membanting pintu, menguncinya dengan semua grendel yang ada. Ia melemparkan dirinya ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ia mulai menghitung. 1, 2, 3, berharap pagi akan segera datang. Namun di bawah selimut yang gelap itu, ia merasakan sesuatu yang lembut dan dingin menyentuh kakinya. Sesuatu yang merayap perlahan dari ujung tempat tidur menuju ke arahnya. "Jangan lihat ke bawah, Aris." Suara Rina berbisik tepat di bawah telinganya, meski ia sendirian di bawah selimut itu. Aris tidak bisa menahan diri. Rasa penasaran yang didorong oleh kegilaan membuatnya membuka sedikit selimutnya. Di kegelapan yang remang, ia melihat seorang wanita. Bukan, sebuah entitas yang menyerupai wanita, sedang meringkuk di ujung tempat tidurnya. Punggungnya menghadap ke arah Aris. Kulitnya pucat kebiruan, seperti daging yang sudah lama berada di lemari pendingin. Tiba-tiba, sosok itu memutar kepalanya 180 derajat. Lehernya berderak keras, tulang-tulangnya patah satu persatu, hingga wajahnya berada di posisi yang benar-benar terbalik. Matanya adalah lubang hitam kosong yang mengucurkan cairan kental. "Malam ke-11 akan segera dimulai," kata sosok itu dengan suara yang terdengar seperti ratusan orang yang berbisik sekaligus. Minggu-minggu berikutnya adalah perjalanan melalui api penyucian yang tak berujung. Aris tidak lagi pergi bekerja. Ia tidak lagi makan dengan benar. Tubuhnya menyusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam di sekelilingnya. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu. Tetangga sering mendengar teriakan dari rumahnya pada jam-jam yang tidak wajar. Mereka melihatnya berbicara sendiri di halaman atau berdiri diam menatap jendela rumah Rina yang kosong selama berjam-jam tanpa berkedip. Mereka mengira dia sedang berduka, namun yang sebenarnya terjadi adalah sebuah perang atrisi antara kewarasan dan kegilaan. Di malam ke-40, tepat seperti yang dijanjikan dalam visi pertama Rina, siksaan itu memasuki fase baru. Aris sedang duduk di ruang kerjanya, mencoba menulis surat pengakuan, sebuah upaya terakhir untuk membebaskan jiwanya. Ia berpikir jika ia mengakui semuanya pada polisi, mungkin Rina akan membiarkannya pergi. Mungkin hukum manusia lebih ringan daripada hukum roh. Tangannya mulai gemetar. Pena di tangannya terasa semakin berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menahan jarinya. Tiba-tiba, jarinya bergerak sendiri, bukan lagi menulis surat pengakuan, melainkan menggambar sesuatu. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, tangannya bergerak di atas kertas, menciptakan sketsa yang mendetil. Aris menatap kertas itu dengan ngeri. Itu adalah sketsa wajahnya sendiri.
Namun bagian mulutnya dijahit dengan kawat berduri dan matanya diganti dengan mata Rina yang penuh kebencian. Di bawah gambar itu tertulis sebuah kalimat berulang-ulang hingga memenuhi seluruh halaman. Rahasia itu adalah darahmu. Aris mencoba merobek kertas itu, namun kertas itu terasa seperti kulit manusia, ulet dan kenyal. Saat ia berhasil menyobeknya, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya sendiri. Ia membuka bajunya dan melihat sebuah luka sayatan muncul secara ajaib di kulitnya, persis di posisi yang sama dengan robekan pada kertas tersebut. Kau tidak bisa membocorkannya, Aris. Suara Rina bergema dari balik lemari buku. Jika kau mengaku, maka penderitaanku akan berakhir. Dan aku belum ingin ini berakhir. Aku ingin kau hidup cukup lama untuk merasakan setiap detik dari 100 malam itu. Sosok Rina muncul dari bayangan. Kali ini lebih padat, lebih nyata. Ia berjalan mendekati Aris, langkahnya yang dingin membuat lantai kayu di bawahnya membeku dan tertutup lapisan es tipis. Ia mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, membelai pipi Aris dengan lembut. Sebuah belayan yang terasa seperti sayatan pisau cukur. Tanyanya dengan nada yang hampir merayu. Bukan pisaunya, bukan pemerkosaannya. Tapi saat aku melihat matamu di balik jendela itu, Aris terbelalak. Aku tidak tersenyum. Jiwa tidak bisa berbohong di hadapan maut. Sepupuku sayang, Rina berbisik. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Aris. Bagian dari dirimu menikmati setiap jeritanku. Kau menganggap itu sebagai lagu pengantar tidur bagi obsesimu. Rina memegang tangan kanan Aris. Dengan kekuatan yang mustahil, ia mulai mematahkan jari-jari Aris satu persatu. Krak, krak. Suara tulang yang patah terdengar seperti kembang api di dalam ruangan yang sunyi itu. Aris mencoba menjerit, namun suaranya kembali tertelan, digantikan oleh suara tawa Rina yang keluar dari tenggorokannya sendiri. Ini untuk setiap detik kau diam, kata Rina. Setiap malam setelah itu, Aris mengalami siksaan fisik yang nyata, namun tak berbekas bagi dunia luar. Ia akan terbangun dengan memar di sekujur tubuhnya, dengan rasa sakit yang menusuk di organ dalamnya, seolah-olah tangannya sendiri telah masuk ke dalam rongga tubuhnya dan meremas jantungnya semalaman. Namun saat ia bercermin, tubuhnya tampak utuh, tanpa luka. Rina menjaga wadahnya tetap tampak baik agar siksaan ini bisa terus berlanjut. Pikiran Aris mulai terbelah. Ia mulai melihat dunia dalam dua lapisan. Dunia nyata yang membosankan dan kelabu, serta dunia Rina yang penuh dengan darah, bayangan, dan jeritan. Ia mulai tidak bisa membedakan apakah ia sedang bangun atau sedang bermimpi. Kadang, ia merasa sedang berjalan di tengah jalan raya. Namun di matanya, ia sedang merangkak di atas tumpukan mayat yang tak berujung. Malam ke-70. Aris kini tinggal di kegelapan total. Ia telah memecahkan semua lampu di rumahnya dan menutup semua jendela dengan papan kayu. Ia tidak tahan lagi melihat cahaya, karena di dalam cahaya, bayangan Rina menjadi lebih tajam. Ia merasa lebih aman dalam kegelapan, meski ia tahu itu hanyalah ilusi. Ia duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan sampah dan bau busuk yang tidak lagi ia pedulikan. Ia memegang sebuah pisau dapur yang tumpul, benda yang sama yang digunakan Baskara dulu. Ia menatap pisau itu dengan penuh kerinduan. Tolong, akhiri ini, pintanya pada kegelapan. Bunuh aku sekarang. Suara Rina datang dari bawah lantai. Kita baru saja mulai mengenal satu sama lain secara mendalam. Kau bilang kau mencintaiku, bukan? Inilah artinya dicintai olehku. Aku berikanmu seluruh perhatianku. Lantai kayu di bawah Aris mulai mencair, berubah menjadi cairan hitam menyerupai oli yang kental. Aris mencoba berdiri, namun kakinya terhisap ke dalam. Ia mulai tenggelam ke dalam lantai rumahnya sendiri. Saat tubuhnya tenggelam hingga sebatas pinggang, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Di sekelilingnya, di dalam cairan hitam itu, muncul wajah-wajah orang yang telah mati. Bukan hanya Rina,
tapi semua orang yang pernah disakiti oleh Baskara dan semua jiwa yang pernah diabaikan oleh Aris. Mereka semua menariknya. Jari-jari mereka yang tinggal tulang mencengkram dagingnya, mencoba menariknya ke tempat yang lebih dalam. Kau tahu, Aris? Rina muncul kembali, berdiri di atas permukaan cairan hitam itu, seolah-olah itu adalah tanah yang padat. Baskara sudah menunggumu di bawah sana. Dia merasa kesepian. Sesosok makhluk muncul dari dalam cairan hitam di samping Aris. Itu adalah Baskara, namun dalam wujud yang jauh lebih mengerikan daripada saat ia mati. Tubuhnya terdiri dari ribuan ulat yang menggeliat, dan mulutnya terus-menerus memuntahkan darah yang ia makan di malam kematiannya. Baskara mencengkram leher Aris, wajahnya mendekat hingga Aris bisa mencium bau busuk dari kerongkongannya. "Kau penonton," desis Baskara. Aris meronta, namun setiap gerakannya hanya membuatnya tenggelam lebih dalam. Ia merasa paru-parunya mulai terisi oleh cairan hitam yang dingin itu. Rasa sesak yang luar biasa menghimpit dadanya. Namun, tepat sebelum ia benar-benar tenggelam, segalanya mendadak berhenti. Cairan hitam itu menghilang, Baskara menghilang. Aris tersungkur di lantai kayu yang kering dan keras. Ia terengah-engah, menghirup udara sebanyak-banyaknya, seolah itu adalah emas cair. Rina berdiri di sudut ruangan, menatatinya dengan tatapan yang hampir terlihat kasihan. "Masih ada 30 malam lagi, Haris. Jangan menyerah sekarang. Jika kau mati terlalu cepat, rahasianya akan mati bersamamu. Dan aku ingin dunia tahu." Rina mendekat dan berbisik di telinga Haris. Sebuah bisikan yang lebih dingin dari kematian itu sendiri. "Besok, kau akan menerima tamu. Bersiaplah." Pagi hari di malam ke-71, pintu rumah Aris diketuk dengan keras. Aris yang masih gemetar di lantai, mencoba mengabaikannya. Namun ketukan itu tidak berhenti, malah semakin keras, seolah-olah seseorang mencoba mendobraknya. "Aris, buka pintunya." Itu adalah suara polisi. Aris dengan susah payah berdiri dan membuka pintu. Di depannya berdiri 2 detektif yang menangani kasus Rina dan Baskara, bersama dengan seorang wanita paruh baya yang Aris kenali sebagai Ibu Rina. Wanita itu menatap Aris dengan mata yang dipenuhi air mata dan kemarahan. Tanpa peringatan, ia menampar Aris dengan keras. "Teriaknya! Polisi menemukan ini di rumahmu!" Detektif itu menunjukkan sebuah kantong plastik bening berisi sebuah buku harian. Aris tertegun. Itu adalah buku harian Rina. Ia tidak pernah merasa mengambilnya. Ia bahkan tidak tahu buku itu ada di rumahnya. "Bukan itu saja," kata detektif itu dengan nada dingin. "Kami menemukan rekaman di ponselmu yang baru saja terkirim ke server kantor kami secara otomatis pagi ini. Rekaman video malam itu, Aris." Dunia Aris berputar. Rina telah merencanakan ini. Dia tidak hanya menyiksanya secara fisik dan mental, dia juga sedang menghancurkan hidupnya secara sosial dan hukum. Dia membuat bukti-bukti yang tidak pernah ada muncul secara ajaib, atau mungkin di bawah pengaruh Rina, Aris sendirilah yang telah merekam dan mengambil barang-barang itu tanpa ia sadari. "Aku tidak melakukannya." Aris mencoba membela diri, namun kembali, suaranya bukan suaranya. "Aku melihat semuanya." Suara Rina keluar dari mulut Aris dengan nada yang sangat jernih dan tenang. "Aku melihat Baskara membunuhku, dan aku melihat pria ini menikmatinya." Polisi dan Ibu Rina mundur dengan ngeri. Mereka melihat wajah Aris yang berubah. Otot-otot wajahnya berkedut, matanya berputar ke belakang hingga hanya bagian putihnya yang terlihat. "Aris," bisik salah satu detektif sambil meraba senjatanya. "Dia bukan lagi Aris," kata Ibu Rina, suaranya gemetar. "Dia..." Aris, atau apapun yang ada di dalam dirinya, mulai tertawa. Tawa yang panjang, melengking, dan penuh dengan kepedihan yang melampaui batas manusia. Tiba-tiba, ia merosot ke lantai, kejang-kejang hebat seolah-olah sedang disetrum oleh ribuan volt listrik. Saat polisi mencoba menolongnya, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Dari balik kulit Aris, mulai muncul tulisan-tulisan yang seolah-olah diukir dari dalam. Kata-kata seperti,
pengkhianat, penonton, pembunuh, muncul di lengan, leher dan wajahnya dalam bentuk luka sayatan yang berdarah. "Tangkap aku," desis Aris dengan suara Rina. "Bawa aku ke penjara." Aris akhirnya dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa yang merangkap sebagai penjara bagi kriminal yang tidak stabil secara mental. Ia ditempatkan di sebuah sel isolasi yang dindingnya dilapisi busa, tanpa ada satupun benda tajam, tanpa ada cahaya yang masuk kecuali melalui celah kecil di pintu besi yang tebal. Para dokter menganggapnya menderita skizofrenia akut yang dipicu oleh trauma hebat. Mereka memberinya obat-obatan dosis tinggi, mencoba menenangkan suara-suara di kepalanya. Namun obat-obatan itu tidak berguna. Bagi Aris, obat-obatan itu hanya membuat tubuhnya mati rasa, sementara jiwanya tetap terjaga sepenuhnya untuk merasakan kehadiran Rina. Kini adalah malam ke-99. Aris duduk di pojok selnya yang gelap. Ia sudah tidak lagi menyerupai manusia. Rambutnya telah rontok hampir sepenuhnya, kulitnya pucat pasi, dan dipenuhi oleh bekas luka sayatan yang tak kunjung sembuh. Ia terus bergumam, mengulang-ulang nama Rina seperti sebuah doa pemujaan setan. "1 malam lagi," bisiknya. Suara Rina terdengar sangat dekat, seolah-olah ia sedang memeluk Aris dari belakang. Aris tersentak. "Kau bilang," memang Rina menampakkan dirinya di tengah sel. Kali ini ia tidak lagi berlumuran darah. Ia tampak sangat cantik, lebih cantik daripada saat ia masih hidup. Ia bersinar dengan cahaya keperakan yang lembut, namun mata hitamnya tetap menyimpan kedalaman neraka. "Aku akan menjemputmu untuk membawamu ke tempat di mana tidak ada siang." Aris mulai menangis. Tangisannya adalah suara kehampaan yang paling murni. "Tolong, maafkan aku. Cinta yang salah adalah racun, Aris." Rina mendekat, menyentuh dahi Aris. Seketika, dinding-dinding sel itu mulai mencair. Ruang penjara itu menghilang, digantikan oleh pemandangan rumah kecil Rina di malam hujan itu. Aris melihat dirinya sendiri berdiri di luar jendela, menatap ke dalam. "Lihat," perintah Rina. Aris melihat Baskara masuk. Ia melihat perjuangan Rina. Ia merasakan kembali dorongan gelap itu di dalam hatinya. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia melihat sosok lain di luar jendela, berdiri tepat di samping dirinya yang dulu. Sosok itu adalah Aris yang sekarang, hancur, busuk, dan penuh luka. Aris yang sekarang melihat Aris yang dulu, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari hantu manapun. Aris yang dulu tidak hanya sekadar diam karena takut atau obsesi. Aris yang dulu melihat ke arah jendela, tepat ke arah mata Aris yang sekarang, dan ia memberikan sebuah kedipan kecil. Tanya Rina dengan suara yang kini terdengar seperti lonceng kematian. "Bukan karena kau pengecut." Plot twist yang menghancurkan itu pun terucap. "Kau tidak membantuku karena kau yang membuka pintu belakang itu untuk Baskara. Kau yang memberikan kunci cadanganmu kepadanya." Aris terdiam. Ingatan yang selama ini ia kunci rapat-rapat, yang ia timbun di bawah lapisan delusi dan rasa bersalah palsu, kini meledak terbuka. Ia ingat sekarang. "Aku," Aris bergumam. Suaranya menghilang dalam gemuruh hujan di ingatannya. "Ya," kata Rina, wajahnya kini berubah kembali menjadi monster yang hancur. "Baskara hanyalah senjatanya, kau adalah tangannya." Malam ke-100 tiba. Saat penjaga penjara membuka celah kecil di pintu sel Aris pada pagi hari berikutnya, mereka tidak menemukan siapapun. Sel itu kosong, tidak ada tanda-tanda pelarian, tidak ada kerusakan pada grendel atau dinding. Hanya satu hal yang tersisa di lantai sel yang dingin itu. Sebuah kunci perak yang sudah berkarat tergeletak di tengah-tengah noda darah yang membentuk wajah seorang wanita yang sedang tersenyum. Di suatu tempat di luar ruang dan waktu, di dalam sebuah gubuk kecil yang selalu diguyur hujan deras, Aris terikat di sebuah kursi kayu. Di hadapannya, Baskara berdiri dengan pisau di tangannya, dan Rina duduk di sudut ruangan memegang sebuah jam pasir yang pasirnya terbuat dari abu manusia. "Mulai," perintah Rina.
Dan jeritan itu pun terdengar lagi, bergema di dalam keabadian yang tidak akan pernah menemui fajar. Dendam itu tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah ke panggung yang lebih luas, di mana setiap pengkhianatan dibayar dengan penderitaan yang tak terperikan, detak demi detak, selamanya. Di sana, di sebuah celah realitas yang tidak tersentuh oleh rotasi bumi atau cahaya matahari, waktu bukanlah sebuah garis lurus, melainkan sebuah lingkaran yang berkarat dan berduri. Langit di atas gubuk itu bukanlah langit yang dikenal manusia. Ia adalah kanvas kelabu yang senantiasa menangis, menumpahkan hujan deras yang terasa seperti ribuan jarum es yang menghunjam bumi. Bau tanah basah bercampur dengan aroma logam dari darah yang tak kunjung kering, menciptakan atmosfer yang menyesakkan paru-paru, seolah-olah udara itu sendiri enggan untuk dihirup. Aris terikat di sebuah kursi kayu tua yang serat-seratnya tampak seperti urat nadi yang berdenyut. Setiap kali ia bergerak, kursi itu merintih, mengeluarkan suara gesekan kayu yang menyerupai jeritan tertahan. Tangannya diikat ke belakang dengan rantai dingin yang permukaannya tidak rata, mengikis kulit pergelangan tangannya setiap kali ia mencoba meronta. Namun, rontakan itu sia-sia. Di tempat ini, gravitasi terasa lebih berat, seolah-olah dosa-dosanya sendiri sedang menarik setiap inci tubuhnya ke dasar neraka. Di hadapannya, Baskara berdiri tegak. Sosok itu tidak lagi menyerupai manusia yang utuh. Wajahnya adalah topeng kehampaan. Matanya hanyalah lubang hitam yang memancarkan kegelapan mutlak, dan gerakannya kaku namun pasti, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di tangan kanan Baskara, terdapat sebuah pisau dapur yang bilahnya sudah hitam oleh oksidasi dan noda darah yang membeku. Pisau itu bukanlah sekadar alat pemotong. Ia adalah manifestasi dari trauma Rina, sebuah objek yang menyimpan setiap getaran ketakutan dari malam yang terkutuk itu. Rina duduk di sudut ruangan, di atas sebuah kursi goyang yang bergerak maju mundur dengan irama yang menghipnotis. Krik, kruk, krik. Suara itu membelah kesunyian di antara deru hujan di luar. Rina tidak lagi tampak seperti mayat yang hancur. Namun kecantikannya yang sekarang justru lebih mengerikan. Kulitnya sepucat rembulan. Rambutnya hitam panjang menjuntai hingga ke lantai, seperti aliran tinta. Dan mata itu menatap Aris dengan kedalaman yang bisa menelan seluruh jiwa pria itu. Ia memegang sebuah jam pasir di tangannya. Namun alih-alih pasir, butiran-butiran abu manusia yang halus jatuh dengan lambat, menandakan durasi siksaan yang tidak akan pernah menemui titik akhir. Dinginnya hujan ini, ia tidak akan pernah berhenti. Ia adalah air mata yang kau abaikan malam itu. Aris mencoba bicara, namun lidahnya terasa keluh. Kering seolah-olah ia telah menelan segenggam pasir panas. Rina, jangan memohon padaku, potong Rina. Suaranya naik 1 oktav, membuat udara di dalam gubuk itu bergetar hebat. Kau tidak berhak memohon pada korban yang kau jual demi kepuasan batinmu yang sakit. Kau ingat kunci itu, Aris? Ia menunjuk ke arah Baskara dengan jarinya yang lentik, namun berujung kuku yang tajam dan hitam. Baskara melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air berlumpur di lantai kayu yang mulai melapuk. Ia berhenti tepat di depan Aris. Napasnya tidak terdengar, namun Aris bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh pembunuhnya. Dengan gerakan yang sangat lambat, seolah ingin memastikan Aris menikmati setiap milidetik ketakutannya, Baskara mengangkat pisau itu. Ujung pisau yang dingin menyentuh pipi Aris. Aris bisa merasakan tekstur kasar logam itu. Baskara tidak langsung menusuk. Ia hanya menekan, menyeret mata pisau itu dari tulang pipi hingga ke sudut bibir Aris. Darah segar mulai merembes, berwarna merah pekat yang tampak kontras di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di langit-langit gubuk. Malam itu, aku berteriak. Rina berbisik. Kini ia sudah berdiri tepat di samping telinga Aris. Meskipun sedetik sebelumnya ia masih berada di kursi goyangnya.
Aku berteriak hingga tenggorokanku terasa robek. Aku memanggil namamu dalam hati, Aris. Aku pikir, tetanggaku yang baik, pria yang selalu tersenyum pada aku di pagi hari, akan datang mendobrak pintu itu dan menyelamatkanku. Tapi kau justru berdiri di luar jendela, tersembunyi di balik kegelapan hujan, menonton dengan mata yang berbinar-binar. Kau tidak hanya membiarkannya terjadi. Aris memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Namun ingatan itu justru terproyeksi dengan sangat jelas di dinding-dinding gubuk. Di sana, ia melihat dirinya sendiri. Versi dirinya yang lebih muda, lebih penuh dengan obsesi yang merusak. Ia melihat dirinya menyerahkan kunci perak itu kepada Baskara di sebuah gang gelap. Sebuah pertemuan yang dirancang dengan kebencian yang terpendam karena penolakan-penolakan Rina yang sopan namun tegas. Kau membenciku karena aku tidak bisa mencintaimu. Rina melanjutkan. Tangannya kini mengelus rambut Aris dengan kelembutan yang memuakkan. Maka kau memutuskan bahwa jika kau tidak bisa memilikiku, maka tidak ada yang boleh memilikiku dalam keadaan utuh. Tiba-tiba, Baskara mengayunkan pisaunya. Bukan ke arah wajah, melainkan ke arah paha Aris. Pisau itu masuk ke dalam daging dengan suara plash yang menjijikkan, memotong otot dan mengenai tulang. Aris menjerit. Sebuah teriakan melengking yang memecah keheningan hutan mati di luar gubuk. Namun, jeritannya tidak membawa bantuan. Ia hanya memantul di dinding, kembali ke telinganya sendiri dengan volume yang lebih keras. Darah menyembur, membasahi celana Aris dan melantai. Baskara tidak mencabut pisau itu. Ia justru memutarnya di dalam luka, mengoyak jaringan syaraf dengan presisi seorang algojo yang ahli. Aris bisa merasakan setiap serat ototnya yang terputus. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga ia merasa seolah-olah jiwanya akan melompat keluar dari raganya. Ini baru permulaan, Aris, Rina berkata sambil tersenyum. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya yang gelap. Ingatkah kau saat dia memukuliku? Saat dia menggunakan botol kaca untuk menghancurkan martabatku? Aku ingin kau merasakannya. Baskara melepaskan pisau dari paha Aris, lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia menjambak rambut Aris, memaksa kepala pria itu mendongak. Dari kegelapan sudut ruangan, Baskara mengeluarkan sebuah gunting besar yang sudah berkarat. Ujungnya tumpul, namun bergerigi. Tanya Rina. Tangannya kini memegang sebuah cermin retak di depan wajah Aris yang bersimbah peluh dan darah. Lihatlah dirimu sekarang. Baskara mulai menggunakan gunting itu. Ia tidak memotong dengan cepat. Ia menjepit cuping telinga Aris dan mulai menekannya perlahan. Suara tulang muda yang hancur terdengar seperti kerupuk yang diinjak. Aris meronta, tubuhnya menegang hebat hingga rantai di tangannya menimbulkan luka sayatan baru. Cuping telinga itu jatuh ke lantai dengan bunyi pluk yang pelan, bergabung dengan genangan darah yang kian meluas. "Aku akan memberimu hadiah," ucap Rina dengan nada yang hampir terdengar manis. "Kau tidak akan mati. Di sini, kematian adalah kemewahan yang tidak akan pernah kuberikan padamu. Kau akan tetap sadar, setiap sel sarafmu akan tetap terjaga untuk merasakan setiap inci penderitaan ini." Aris menangis sesenggukan. Air matanya bercampur dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Maafkan aku, Rina." Rina tertawa. Sebuah tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai batu. "Maaf," kata itu sudah kehilangan maknanya ribuan tahun yang lalu di tempat ini. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Aris? Bukan saat pisau itu menembus kulitku, tapi saat aku menyadari bahwa orang yang aku anggap teman adalah orang yang merencanakan kehancuranku. Pengkhianatanmu adalah racun yang membuat arwahku tidak bisa tenang." Baskara kini beralih ke tangan Aris. Ia meletakkan jari telunjuk Aris di atas meja kayu di depan mereka. Dengan palu besi yang berat, Baskara menghantam jari itu. Tulang-tulang jari itu hancur menjadi serpihan di dalam daging yang memar seketika. Aris tidak bisa lagi berteriak. Suaranya sudah habis, hanya menyisakan suara parau yang keluar dari tenggorokan yang tercekik rasa sakit. Satu demi satu,
jari-jari Aris dihancurkan. Setiap hantaman palu diikuti oleh penjelasan Rina tentang bagaimana ia merasa tulang rusuknya patah malam itu di bawah tendangan Baskara. Ruangan itu kini dipenuhi dengan simfoni penderitaan. Suara hujan, suara hantaman palu, suara kursi goyang, dan bisikan-bisikan dingin Rina yang menceritakan setiap detail detik-detik terakhir hidupnya. Tanya Rina, matanya berkilat penuh dendam. Ia memberi isyarat pada Baskara. Pembunuh itu meletakkan palunya dan mengambil sebuah alat medis tua yang tampak seperti tang pencabut gigi, namun jauh lebih besar dan tajam. Baskara membuka paksa mulut Aris, mengabaikan rintihan lemah pria itu. Malam itu, kau menggunakan lidahmu untuk berbohong pada polisi, mengatakan kau tidak melihat apa-apa, padahal kau melihat segalanya. Kata Rina, wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Aris. Lidah yang sama yang kau gunakan untuk merayu wanita lain, sementara tubuhku membusuk di bawah lantai kayu rumahku. Baskara menjepit lidah Aris dengan tang tersebut. Aris mencoba melawan, namun kekuatan Baskara adalah kekuatan gaib yang tak tertandingi. Dengan satu tarikan kuat dan gerakan memutar, lidah itu dicabut dari pangkalnya. Darah memancar keluar dari mulut Aris seperti air mancur yang rusak, membasahi dada dan pakaiannya. Aris tersedak oleh darahnya sendiri, tubuhnya kejang-kejang saat ia merasakan sensasi kekosongan yang mengerikan di dalam mulutnya. Rina mengambil lidah yang masih berdenyut itu dari tangan Baskara, lalu menjatuhkannya ke dalam jam pasir yang ia pegang. Ajaibnya, lidah itu hancur menjadi abu dan menambah volume pasir di dalamnya. Waktu kita masih panjang, Aris. Masih sangat panjang, bisik Rina. Kini, adegan yang paling mengerikan dimulai. Rina memaksa Aris untuk melihat ke arah perutnya sendiri. Baskara, dengan ketenangan yang menakutkan, mulai menyayat perut Aris, lapis demi lapis. Kulit dan lemak disingkap dengan sangat hati-hati agar Aris tetap hidup. Aris bisa melihat organ-organnya sendiri yang berdenyut di bawah cahaya lampu yang redup. Rina mengejek. Baskara mengambil sebagian kecil dari usus Aris, memotongnya dengan gunting bergerigi, lalu dengan paksa menyuapkannya ke dalam mulut Aris yang kini tak berlidah. Aris dipaksa untuk menelan bagian dari tubuhnya sendiri. Rasa mual yang luar biasa bertarung dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia muntah, namun Baskara menutup mulutnya, memaksanya untuk menelan kembali segala sesuatu yang keluar. Ini adalah bentuk penghinaan tertinggi, sebuah siklus di mana korban dipaksa menjadi predator bagi dirinya sendiri. Aris kehilangan kesadaran selama beberapa detik, namun Rina menyentuh dahinya dengan tangan yang membekukan, memaksa jiwanya kembali terjaga ke dalam raga yang hancur itu. "Jangan tidur dulu, sayang," bisik Rina. "Kita belum sampai pada bagian favoritmu. Ingat saat kau menyerahkan kunci itu?" Baskara kini memegang sebuah obor kecil yang apinya berwarna biru pucat, api yang tidak membakar kayu, namun membakar jiwa. Ia mulai mendekatkan api itu ke luka-luka terbuka di tubuh Aris. Bukan panas yang dirasakan Aris, melainkan rasa dingin yang begitu ekstrim hingga terasa seperti terbakar. Saraf-sarafnya menjerit, memohon untuk mati. Namun kematian adalah pintu yang terkunci rapat di dimensi ini. Di luar, hujan semakin menderu. Petir sesekali menyambar, menerangi wajah Rina yang tampak berubah-ubah. Terkadang ia tampak sebagai wanita cantik yang pernah dicintai Aris. Terkadang ia tampak sebagai kerangka yang dibalut kulit busuk dengan lubang gorokan di lehernya yang terus mengeluarkan darah hitam. Aku sempat melihatmu di balik jendela. Mata kita bertemu selama 1 detik. Aku melihat harapan di matamu. Tapi harapan itu berubah menjadi seringai saat kau melihat Baskara merobek pakaianku. Aris hanya bisa mengeluarkan suara "eng" dari tenggorokannya yang penuh darah.
Air matanya terus mengalir, membasahi luka di pipinya, menciptakan rasa perih yang tak berujung. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintainya dengan cara yang rusak. Namun semua kata itu sudah tidak ada gunanya lagi. Rina berdiri, berjalan menuju jendela gubuk yang buram oleh uap dan hujan. Ia menggambar sesuatu di kaca jendela dengan jarinya. Sebuah simbol kuno, sebuah tanda janji penderitaan. "Kau tahu, Aris," ucap Rina tanpa menoleh. "Baskara ini, dia juga menderita. Dia hanyalah bayangan dari kekerasan yang kau ciptakan. Dia adalah manifestasi dari kegelapanmu sendiri. Setiap kali dia menyakitimu, sebenarnya kau sedang menyakiti dirimu sendiri melalui dia." Plot twist yang lebih dalam mulai terkuak. Rina berbalik, wajahnya kini datar tanpa ekspresi. Rina tertawa kecil, suara yang lebih menyeramkan dari jeritan manapun. "Tidak, Baskara membunuhku karena kau menjanjikannya sesuatu yang lebih besar. Kau menjanjikannya bahwa setelah aku mati, kau akan membantunya melenyapkan jejak-jejak kejahatannya yang lain. Kau adalah arsitek dari semua ini, Aris." Aris terbelalak. Ingatan itu muncul seperti ledakan nuklir di otaknya. Benar, ia bukan hanya sekadar penonton atau pemberi kunci. Ia adalah otak di balik semua skenario itu. Ia yang memilih malam itu. Ia yang memastikan tidak ada saksi. Dan ia yang memberikan Baskara alibi untuk pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, agar pria itu mau melakukan tugas terakhir ini, melenyapkan Rina, wanita yang dianggapnya terlalu suci untuk hidup di dunia yang kotor ini. Rina mendekat. Wajahnya kini berubah menjadi monster, dengan rahang yang memanjang dan gigi-gigi runcing. "Tapi lihat aku sekarang. Apakah aku tampak suci bagimu?" Dengan kekuatan yang luar biasa, Rina menjambak rantai yang mengikat Aris, mengangkat pria itu beserta kursinya dan melemparkannya ke arah dinding. Kursi itu hancur, dan Aris tergeletak di lantai, tak berdaya, seperti serangga yang sayapnya telah dicabut. Baskara melangkah maju lagi, kali ini membawa sebuah gergaji mesin tua yang berkarat. Suara mesin itu menderu, memecah kesunyian gubuk, mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Malam ke-100 adalah akhir dari satu babak Aris, kata Rina sambil menatap jam pasirnya yang hampir habis. Tapi di buku keabadian ini, ada miliaran babak yang menunggu. Baskara mulai mengarahkan gergaji itu ke arah selangkangan Aris. Aris mencoba menyeret tubuhnya di lantai, meninggalkan jejak darah yang lebar, namun kakinya sudah tidak bisa digerakkan. "Jangan takut," bisik Rina, berlutut di depan Aris dan mencium keningnya dengan bibir yang sedingin es. "Ini adalah bentuk cinta yang paling murni yang bisa kuberikan padamu sekarang." Gergaji itu menyentuh kulit. Suara gerigi logam yang bergesekan dengan daging dan tulang menciptakan suara yang paling mengerikan yang pernah ada. Aris menjerit untuk terakhir kalinya sebelum kesadarannya kembali direnggut oleh rasa sakit yang melampaui batas kemanusiaan. Hanya untuk kemudian dibangunkan kembali oleh sentuhan dingin Rina di malam yang sama, di gubuk yang sama, dengan hujan yang sama. Di sudut ruangan, jam pasir itu berbalik dengan sendirinya. Abu mulai jatuh lagi. "Mari kita mulai lagi," ucap Rina dengan senyum manis yang abadi. Dan di luar sana, di dunia nyata, rumah kecil Rina tetap berdiri sepi di bawah hujan, menyimpan rahasia yang tidak akan pernah terungkap oleh polisi atau siapapun. Namun bagi mereka yang melintas di depannya pada pukul 2 dini hari, mereka bersumpah bisa mendengar suara gergaji mesin yang menderu pelan di antara suara angin, diikuti oleh jeritan seorang pria yang seolah-olah ditarik dari kedalaman neraka yang paling sunyi. Dendam itu tidak pernah padam. Ia hanya membara dalam diam, menunggu siapapun yang berani bermain-main dengan nyawa dan pengkhianatan untuk masuk ke dalam lingkarannya yang terkutuk. Aris kini telah menjadi bagian dari legenda hitam itu,
sebuah monumen penderitaan yang akan terus dipahat oleh tangan-tangan dendam Rina selamanya dalam keabadian yang tanpa fajar. Siklus itu berlanjut. Tidak ada pintu keluar, tidak ada ampun. Hanya ada Rina, Baskara, dan Aris dalam tarian darah yang abadi di bawah hujan yang tak pernah reda. Setiap tetes air hujan adalah saksi, setiap kilat adalah cahaya bagi panggung teater rasa sakit ini, di mana penontonnya hanyalah kesunyian dan pemeran utamanya adalah penyesalan yang terlambat. Lalu, kegelapan menelan segalanya, hanya menyisakan suara hujan yang terus turun, membasuh darah yang tak pernah bisa benar-benar hilang dari lantai kayu gubuk itu. Keabadian baru saja dimulai.